Nah, ini kebetulan internet saya dari tadi sore agak bermasalah ya, unstable terus. Jadi kalau mental, kita coba lagi masuk ya, tapi kalau ternyata masih masalah, nanti saya akan hubungi lewat, WhatsApp ya. Entar saya perbesar dulu, agak lama. Baik, kita mulai saja. Kali ini kita akan membahas materi tentang proses bisnis dan pengolahan transaksi. Nah, apa yang dimaksud dengan proses bisnis? Menurut Donake dan Eli Olivia, proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang berkaitan yang menghasilkan nilai. Nah, proses bisnis ini kadang-kadang agak sulit dipahami oleh kita ya, terutama oleh kita yang berbasis akuntansi. Tapi sebenarnya dalam dunia akuntansi, proses bisnis itu adalah siklus transaksi. Ya. Jadi siklus transaksi ini merupakan pembagian transaksi berdasarkan kelompoknya ya. Misalnya, ini kalau bukunya Donake mengistilahkan dengan purchasing cycle. Tapi kalau buku lain istilahnya ini siklus pengeluaran atau expenditure cycle ya. Kemudian ini payroll cycle ya. Payroll cycle ini ya, ini merupakan dari operation atau production system, tapi di buku lain ini mengatakan untuk produksi ini merupakan siklus konversi ya, karena konversi itu merubah bahan baku menjadi bahan atau barang jadi ya. Sedangkan payroll cycle ini adalah tergantung bukunya ya. Kalau di Donake, payroll cycle ini masuk ke kelompok produksi, siklus produksi. Tapi kalau di bukunya lain, payroll cycle ini masuk ke purchasing atau siklus pengeluaran. Ya, tergantung orang yang menulis bukunya lah ya. Tapi yang jelas kalau di sini, kenapa payroll cycle masuk masuk ke produksi? Karena payroll ini adalah upah ya. Jadi upah langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Jadi orang yang membuat suatu produk. Nah, jadi masuknya ke siklus produksi ya. Nah, kemudian satu lagi sales cycle ya atau siklus penjualan. Buku lain mengatakan ini adalah siklus pendapatan atau revenue cycle. Jadi ada beberapa istilah yang berbeda ya, bukan beberapa, dua istilah ya. Kalau Donake mengatakan sales cycle, buku lain revenue cycle. Begitu juga purchasing cycle, Donake mengatakan purchasing cycle ya, sedangkan buku lain ini mengatakannya siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Ya. Nah, di istilah lainnya ya, terutama istilah IT dan manajemen, purchasing cycle ini disebut dengan SCM atau supply chain management. Ya. Jadi nanti kalau kita ketemu istilah supply chain management ya, terutama ada teori khusus misalnya mata rantai nilai ya, tulisannya Porter, SCM ya, supply chain management ini. Nah, kita sebenarnya mengenalnya dengan istilah purchasing atau revenue cycle. Nah, begitu juga nanti kalau ada yang mengatakan CRM atau customer relationship management, di kita, buat akuntansi, itu adalah siklus transaksi penjualan atau siklus pendapatan atau revenue cycle ya. Nanti hubungannya ke apa, value chain-nya Porter sih memang ya. Tapi sementara kita pahami dulu seperti ini ya, bahwa proses bisnis itu adalah siklus transaksi. Oke, kita lanjutkan ya.
Ini contohnya beberapa siklus atau beberapa contoh proses bisnis ya, karena proses bisnis ini terdiri dari beberapa aktivitas ya. Contohnya membeli gedung, membeli peralatan ya, menjual barang atau jasa, termasuk juga membeli persediaan barang dagangan ya. Contohnya saja tadi sudah disinggung sedikit, kita ulang lebih detail. Nah, kalau bicara proses bisnis dan hubungannya dengan sistem informasi akuntansi ya, itu ada 2 pihak yang terlibat, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal ini ya, itu adalah, orang-orang yang ada dalam suatu perusahaan atau suatu unit usaha ya. Misalnya karyawan ya, karyawan itu banyak ya, karyawan bagian penjualan, karyawan, apalagi bagian pembelian, bagian akuntansi dan sebagainya. Sedangkan eksternal parties ini adalah pihak-pihak yang di luar perusahaan, seperti pelanggan ya, supplier atau pemasok, nanti juga ada bank dan pihak-pihak, lainnya, termasuk, pemilik modal. Jadi, intinya yang terlibat dalam suatu proses bisnis ada 2 pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh bagaimana suatu sistem informasi, berinteraksi ya. Ini kalau lebih, detail bisa lihat di bukunya Rumni ya. Pada intinya sebuah sistem informasi akan berinteraksi dengan 2 cara. Ini pasti 2 cara ya. Yang pertama adalah ininya sebentar ya, ininya give dan get ya. Intinya 2 ya, memberi dan menerima ya. Apapun itu, tiap-tiap sistem informasi akan berhubungan dengan, eee, pihak pihak tadi ya, baik internal maupun eksternal dengan dua dua cara, yaitu give dan get. Nah, contohnya jika berhubungan dengan customer, give-nya atau memberikannya adalah memberikan barang. Di satu sisi, ketika kita sudah memberikan barang, maka kita akan mendapatkan cash atau uangnya ya. Nah, bagaimana dengan karyawan? Ya, karyawan yang give-nya karyawan ya, karena karyawan itu memberikan jasanya, ya, memberikan tenaganya kepada perusahaan. Tenaga pikirannya ya, atau katakanlah, simpelnya jasanya ya, kepada perusahaan. Give-nya dari karyawan ke perusahaan atau ke SIA. Nah, gate-nya apa? Gate-nya ini si karyawan tadi akan mendapatkan uang ya dari gajinya. Intinya pasti ada 2 ya. Ini sebenarnya akan mirip dengan, transaksi adanya debit dan ada kredit ya. Bisa dipahami secara simpel seperti itu ya, terutama untuk orang yang non akuntansi bahwa, suatu sistem akan berhubungan itu dengan 2 cara, yaitu give dan get. Ya nanti lebih banyak lagi, misalnya kalau pemasok ya, satu contoh lagi lah ya, pemasok itu give-nya juga dari, pemasok ya. Give-nya memberikan barang, nah sebaliknya SIA atau perusahaan itu akan, memberikan uang atau di sini pemasok give barang, get-nya cash atau kebalikan dari, customer ini. Cukup jelas sampai sini atau mungkin ada yang mau tanyakan dulu? Silakan langsung dibuka aja ya, kalau ada yang mau misalnya saya salah langsung aja ditanyakan ya, atau dipotong ya, di-interrupt nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Dilanjutkan sekarang dengan pemrosesan transaksi ya. Nah, transaksi ini tujuannya adalah
Pemrosesan transaksi ini bertujuan untuk menghasilkan informasi ya. Jadi mulainya dari mana? Dari input dulu data ya, kemudian datanya diproses sehingga menghasilkan informasi. Nah, data diproses ini kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi seringkali membutuhkan tempat penyimpanan data atau data storage ya. Nah, kalau di akuntansi manual, data storage ini berupa contohnya buku besar atau jurnal atau buku besar pembantu. Sedangkan jika sistemnya sudah terkomputerisasi, data storage ini berupa database yang terdiri dari tabel-tabel ya. Nanti ada tabel pelanggan, ada tabel transaksi dan seterusnya. Ya. Jadi bedanya di situ ya. Kalau manual itu ada fisiknya, seperti buku besar ya. Sedangkan kalau terkomputerisasi itu berupa sistem atau image saja ya, yang berupa data disimpan di komputer. Oke, kita lanjutkan. Sekarang uraian dari yang tadi ya, kita mulai dengan data input. Nah, data input ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama diinisiasi oleh terjadinya suatu aktivitas bisnis. Kedua harus akurat dan lengkap, dan ketiga kebijakan dijalankan. Nah, diinisiasi oleh terjadinya aktivitas bisnis itu berupa adanya data. Data ini terdiri dari 3 tipe ya, event, resources, dan agent. Event ini peristiwanya ya. Event ini adalah peristiwanya, contohnya apa? Menerima kas ya, membuat order pembelian, membuat order pembelian ya, menerima order penjualan, itu adalah event. Jadi suatu peristiwa lah ya. Seperti contohnya tadi ya, menerima kas atau menerima order penjualan atau membuat order pembelian. Sedangkan resources ini adalah sumber daya yang dipengaruhi oleh suatu event. Misalnya apa? Jika kita jual barang, maka persediaan kita akan berkurang ya. Nah, nanti kalau bukan datang ketika dibayar, penjualan kredit kita kan sudah dilakukan, nanti kita nerima uang dari piutangnya, maka yang dipengaruhi adalah kas kita, kas atau bank. Di resources itu adalah sumber daya yang dipengaruhi. Ya. Ketika beli barang juga sama ya, resources yang akan dipengaruhi ini adalah persediaan kita bertambah. Ya. Sedangkan nanti kasnya akan berkurang. Itu resources ya, atau sumber daya, sedangkan agent ini adalah pelakunya. Contoh pelaku ini seperti tadi sudah disinggung ya dari party yang tadi, misalnya kalau dalam eksternal itu pelanggan, pemasok ya. Sedangkan kalau di internal biasanya kita cukup menyebutkan saja dengan karyawan saja ya. Dan biasanya nanti ini akan membentuk apa yang disebut dengan RIE ya. Nanti kita akan belajar lagi ya. RIE ini adalah salah satu bentuk permodelan dalam SIA juga ya. Jadi gampangnya RIE ini R-nya resources ya, I-nya event, dan A-nya agent. Nah, kemudian data harus akurat dan lengkap ya, karena kalau datanya tidak lengkap, tidak akurat, nanti informasi yang dihasilkan juga salah. Nah, kebijakan yang dijalankan ini maksudnya adalah dalam memproses data itu suka ada prosedurnya ya. Jadi prosedur dan kebijakan akuntansi harus dijalankan, karena kalau tidak dijalankan nanti dikhawatirkan ketika informasi yang dihasilkan juga menjadi kurang tepat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dalam penginputan data ya, biasanya ada dokumen yang digunakan, seperti paper source dokumen, turnaround dokumen, dan source data automation. Paper source dokumen ini adalah dokumen dasar yang digunakan pada saat terjadinya transaksi. Contohnya apa? Ketika kita menerima barang dari pemasok ya, itu biasa suka dilampiri dengan surat jalan.
atau ketika kita akan menagih ke pelanggan, kita biasanya membuat dulu faktur penjualan. Itu per source dokumen. Sedangkan turnaround dokumen ini adalah dokumen yang akan digunakan untuk transaksi berikutnya. Contohnya ini adalah DO ya. DO itu delivery order atau surat jalan ya. Ketika kita ngirim barang ke pelanggan, DO ini dikirimkan bersama dengan barang. Begitu nyampe, DO-nya ditandatangani sebagai bukti barangnya telah terima, itu DO ini akan balik lagi ke perusahaan kita ya, sebagai dasar untuk membuat faktur. Berarti barangnya sudah terkirim dan diterima oleh pelanggan. Itu turnaround dokumen. Sedangkan source data automation ini adalah data yang apa istilahnya ya, yang lebih mudah digunakan dalam proses otomatisasi atau dengan komputer lah ya, simpelnya. Contohnya apa? Ketika kita belanja ke supermarket ya, kan ketika belanja barang, si kasir itu hanya men-scan saja barang ya, tidak perlu menuliskan lagi kode barangnya. Ya. Nah, itu kan lebih cepat ya. Bayangkan kalau misalnya di supermarket ketika ada pelanggan yang belanja harus diketikkan satu-satu kode barangnya. Ya. Jadi contohnya itu adalah barcode ya, atau sekarang juga ada QR ya. QR code itu salah satu contoh dari source data automation. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang data storage ya. Nah, sebelum masuk ke data storage berupa sistem yang terkomputerisasi, kita memahami dulu secara manual ya. Ada beberapa eh, data apa namanya ya, ini komponen untuk penyimpanan data ya. Yang pertama adalah chart of account ya. Chart of account ini adalah kode akun ya. Jadi kalau masih ingat ya, kita belajar prinsip akuntansi, dasar akuntansi ya. 1-1 misalnya untuk kas, 1-2 untuk piutang, 1-3 persediaan. Itu adalah chart of account ya. Nah, kode-kode ini berupa apa, bisa dikatakan backbone-nya pencatatan akuntansi ya. Karena dasar dari jurnal maupun GL itu dari account. Nah, kemudian transaksi akan dicatat ke dalam jurnal ya. Di tempat penyimpanan kedua jurnal. Sedangkan jurnal ini sendiri juga kan harus ada berdasarkan kode akunnya ya. Jadi misalnya mencatat penjualan, debitnya piutang kode akunnya berapa, kemudian kreditnya apa. Nah, dari transaction jurnal juga akan lari ke GL. GL ini diberi kode juga sesuai dengan cuanya. Nah, satu lagi subsidiary ledger ya, buku besar pembantu juga biasanya diberi kode juga ya, ini untuk memudahkan nanti penelusuran ya. Dan fungsinya tentu saja sebagai tempat menyimpan data khususnya untuk akun-akun tertentu ya. Misalnya piutang, detailnya bisa dilihat di buku besar pembantu piutang. Kalau utang bisa dilihat di kartu utang. Jadi itu tempat atau skema data storage dari pencatatan secara manual. Nah, kita akan berbicara lebih jauh tentang COA tadi ya, atau secara umum disebut dengan coding techniques atau teknik pengkodean ya. Ini bukan hanya untuk COA saja ya, tapi lebih umum ya. Yang pertama sequential. Sequential ini
bisa juga digunakan untuk COA maupun yang lain ya. Tapi umumnya pengertian dari sekuensial ini menggunakan nomor yang berurutan. Contohnya gimana ya? Saya ketikkan saja di sini ya. Misalnya 112 ini untuk kas ya. 11 111 dulu sorry ya. 111 kas, 112-nya piutang usaha ya. 113 ini misalnya persediaan. Sekuensial jadi berurutan nomornya ya. Nah, masalahnya ketika digunakan untuk COA ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Contohnya di sini ada kas, piutang, dan persediaan. Nah, bagaimana kalau muncul bank? Nah, urutan bank ini biasanya setelah kas karena lebih liquid dibanding dengan piutang. Ya. Nah, kalau disisipkan nggak bisa kan ya? Satu bisa 1,5 kan nggak bisa ya? Atau jadi 1,1,1,5 kan nggak bisa. Ini 3 digit ya. Ini kurang tepat. Nah, cocoknya digunakan di mana? Cocoknya sekuensial ini digunakan misalnya faktur penjualan. Jadi kalau fakturnya 11, 12, 13, tiba-tiba 113-nya hilang, hanya muncul 114, jadi pertanyaan, ini kenapa faktur nomor 113 nggak ada? Ya. Atau cek ya, cek itu berurutan ya, dan nomor serinya. Jadi ketika tidak ada nomor ceknya hilang, ditanda tanya, dipakai apa cek ini? Ya. Makanya kalau cek kan, cek itu walaupun sekarang orang jarang menggunakan cek ya, lebih banyak transfer ya. Tapi kan kalau misalnya masih ada cek ya atau bukti kas keluar lah ya, ketika salah itu tidak boleh dirobek ya, dibuang ya, harus diberi cap, tetap tulisan aslinya ada, tapi diberi cap atau diberi tanda void, batal misalnya ya. Jadi maksudnya apa? Kita bisa nelusur berdasarkan nomornya bahwa ada nomor cek ini tidak jadi digunakan. Nah, kalau hilang kan tanda tanya. Jadi sekuensial ini dari sisi kontrol lebih bagus, cuma kelemahannya jika perusahaan berkembang tidak bisa disisipkan. Bentar ya. Nah, kemudian block codes ya. Di sini contohnya digunakan untuk persediaan atau barang dagangan ya. Tapi bisa juga digunakan untuk COA ya. Nah, misalnya dari nomor 100 sampai 199 ini untuk aset lancar misalnya ya. Nanti 200 sampai 299 ini aset tetap. Nah, kita kan bisa bikin seperti ini nih, 101 kas ya. Nah, nanti persediaannya bukan 112, misalnya 105, 107 ya. Sehingga kalau kasnya berkembang, ada bank, itu masih bisa kita sisipkan. Yang penting untuk aset lancar masih dalam blok antara 100 dan 199. Itu untuk block codes, sedangkan untuk grup codes ya, ini lagi ya, lebih detail lagi. Ini pengelompokan akun ini dibagi misalnya berdasarkan tipenya ya. Misalnya untuk aset 1 ya, ini kalau gunakan 5 digit ya, 1 ini untuk aset ya, beri strip aja biar gampang ininya ya, gampang memisahkannya. Walaupun nanti prakteknya nggak usah pakai strip lagi ya. Nah, digit 1 ini digunakan untuk tipe asetnya, tipe akunnya, sorry. Misalnya aset ya, jadi nanti kalau kewajiban itu 2 ya, ekuitas 3. Nah, kemudian digit yang kedua itu di kelompok subkelompoknya ya. Jadi misalnya subkelompok aset lancar ya.
Jadi satu-satu ini adalah satu akun aset, duanya aset lancar ya. Nah, ketiganya itu untuk subkelompok lagi, misalnya kas tara kas, atau piutang dan sebagainya, atau persediaan ya. Nah, sedangkan 2 digit di belakangnya ya, ini kalau kita menggunakan 5 digit, jadi misalnya 01 ini untuk kas kecil ya. Nah, nanti kalau piutang bagaimana ya, ininya 1 ya, masih kelompok aset lancar ya, tapi kelompoknya bukan kas dan setara kas, 3-nya ya. Mungkin di sininya 2 untuk kelompok piutang, 01 lagi ini piutang usaha ya. Nah, contoh lagi, satu lagi ya, ini aset tetap ya, 1 tetap karena kelompok aset ya, sedangkan digit yang kedua karena aset tetap bukan merupakan aset lancar, ini kita bisa beri kode 2 ya. Nah, kalau 3 digitnya misalnya ini 1 untuk apa ya, bangunan misalnya ya, 01 misalnya bangunan kantor ya. Nah, ini lebih banyak digunakan sebenarnya grup codes ya, tapi walaupun begitu block codes juga ada tetap yang menggunakan ya. Tapi kalau sekuensial ini jarang digunakan untuk penomoran COA ya. Jelas? Atau mau ditanyakan dulu silakan. Kalau cukup jelas kita lanjutkan dulu ya. Nah, berikutnya untuk data storage itu ada jurnal ya. Jurnal ini ada jurnal umum dan jurnal khusus ya. Kalau perusahaannya masih kecil biasanya menggunakan jurnal umum saja banyak ya. Tapi kalau sudah perusahaannya berkembang menggunakan spesial jurnal ya, seperti jurnal pembelian kredit, penjualan kredit, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Tapi walaupun begitu ya, menggunakan jurnal khusus tadi, tetap general jurnal atau jurnal umum digunakan. Nah, digunakan untuk apa? Untuk mencatat yang tidak tercover oleh jurnal pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar. Misalnya apa? Misalnya penyusutan ya, atau penyesuaian. Ini pelajaran masih di apa, prinsip akuntansi ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya, jadi kita lanjutkan saja. Ini saya juga ini ya, masih ingat ini ya, ini proses bagaimana transaksi mulai dari jurnal ya, masuk ke buku besar, sampai ke buku besar pembantu ya. Ya, ini mengulang cukup jelas ya, nanti bisa kalau kurang jelas bisa dilihat lagi ya. Kita lewat aja ya. Ini sedikit ini ya, eh, untuk data storage di sistem terkomputerisasi ya, biasanya data disimpan dalam database yang terdiri dari tabel-tabel ya. Nah, untuk tabel-tabel itu nanti ada yang disebut dengan attributes ya. Kadang-kadang orang menamakannya bukan dengan istilah field ya. Kalau di Excel itu kolomnya ya. Nah, contohnya di sini customer number, customer name, dan seterusnya. Nah, itu kolomnya, sedangkan barisnya disebut dengan record ya. Ini sebagai gambaran dulu deh, nanti kita lebih jelasnya di apa, di materi tentang database. Tapi yang jelas ya, ada atributnya, ada record, dan ada field, individual field ya. Oke,
untuk sementara ini dulu ya, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Sementara untuk materi kali ini saya cukupkan dulu di sini ya, istirahat dulu lah ya, biar nggak terlalu banyak materi ya. Nah, sebelum lanjutkan ke materi berikutnya ya, ke sesi kedua maksud saya. Ini saya sudah ada kuis di Quizizz ya. Silahkan sebentar ini saya cari dulu ininya. Jadi sambil nunggu sesi kedua ya. Sambil nunggu sesi kedua karena ini direkam ya, nanti sambil nunggu rekamannya di-download ya. Silahkan. Tahu Quizizz tahu ya? Tahu Quizizz, tahu Quizizz ya? Halo, bisa dengar suara saya? Tahu. Tahu? Tahu. Kodenya Pak. Nah, tinggal kodenya masukkan ya, sebentar. Ini kalau nggak linknya saya berikan saja ya. Kirim ke chat aja Pak. Ya, linknya saya masukkan ke chat saja ya. Ya, jadi juga ini kalau yang sudah punya ini akun ya, tinggal kodenya masukkan aja ya 796546 ya. Sudah kelihatan ya? Oke. Baik, untuk Zoom-nya saya dulu sampai sini ya. Istirahat dulu 15 menit ya. Nanti kita akan masuk 15 menit lagi ya. Ya, silakan. Saya live dulu ya. Nanti masuk lagi sekitar 15 menit kemudian. Silakan isi kuisnya. Ya. Silakan isi kuisnya. Kemudian istirahat sebentar ya, sekitar 15 menit. Kita ketemu di sesi kedua. Oke ya. Saya live dulu ya. Oke, Pak.